selamat datang di sesi pendalaman materi. Hari ini, kita akan membedah nyawa dari materi Bahasa Indonesia kelas 7, bab 1, teks deskripsi. Tujuan kita bukan sekadar menghafal teori, tetapi menginternalisasi bagaimana teks ini bekerja secara mendalam, agar kita bisa menyampaikannya dengan lebih membumi kepada anak-anak. Mari kita mulai dari kerangka pertama, konsep teks. Satu, konsep teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu secara hidup. Teks ini tidak mengajak pembaca berpikir keras, melainkan mengajak mereka merasakan. Jika teks argumentasi bermain di wilayah logika, teks deskripsi bermain di wilayah panca indera dan emosi. Kita meminjam mata, telinga, dan kulit kita, lalu memindahkannya ke dalam kepala pembaca. Mari kita rasakan perbedaannya lewat 3 contoh paragraf teks deskripsi ini. Contoh 1, deskripsi alam, fokus visual dan perabaan. Telaga biru Cicerem seolah menyembunyikan sihir di dasar airnya. Gradasi warna biru pekat dan toska berpadu elo saat sinar matahari menyentuh permukaannya. Ikan-ikan emas berenang tenang, seolah tak terganggu oleh riuh decak kagum siapa saja yang berdiri di tepian. Hawa sejuk langsung memeluk kulit, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Contoh 2, deskripsi sosok, fokus emosional atau karakter. Lelaki itu tak banyak bicara, namun tangannya tak pernah diam. Gurat di ujung matanya semakin tajam, menyimpan ribuan cerita tentang peluh yang pantang ia keluhkan. Setiap kali menatap putranya, ada senyum tipis yang hangat, menyiratkan doa tanpa suara, agar kelak langkah kaki sang anak jauh lebih kokoh dari pijakannya sendiri. Contoh 3, deskripsi ruang atau lingkungan, fokus tata letak dan suasana. Halaman depan sekolah ini bukan sekadar area perlintasan, melainkan ekosistem yang bernapas. Deretan pohon ketapang yang rindang menjadi payung raksasa, menghalau terik pagi yang mulai meninggi. Di sudut taman, pot-pot dari botol daur ulang bergantungan rapi, ditumbuhi sirih gading yang menjuntai hijau, menciptakan harmoni yang menyegarkan mata. 2. Struktur pembangun teks. Untuk mengajarkan cara membangun teks ini, kita bisa menggunakan 2 pendekatan struktur. Di bagian ini, kita akan langsung melihat bagaimana struktur tersebut diaplikasikan dalam wujud teks. Versi sederhana, cocok untuk pemanasan atau siswa yang baru adaptasi. Terdiri dari 2 bagian saja, yaitu identifikasi dan deskripsi bagian. Identifikasi, mengenalkan nama objek, lokasi, atau gambaran umum. Contoh teks. Jagoan kecilku itu bernama Bumi. Usianya baru menginjak taman kanak-kanak, tetapi rasa ingin tahunya seluas angkasa. Deskripsi, bagian, merinci objek tersebut berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh teks. Rambutnya ikal sebahu, selalu berantakan sehabis berlarian. Matanya bulat hitam pekat, memancarkan kilau jenaka setiap kali ia menemukan serangga baru di halaman. Tawanya nyaring, seringkali diiringi celoteh riang yang tak ada hentinya. Versi kompleks, cocok untuk penugasan akhir, dan merupakan format ideal di kurikulum Merdeka. Terdiri dari 4 bagian yang lebih utuh, judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan kesan. Judul, spesifik dan mengandung kesan. Contoh teks. Napas segar di pagi sekolahku. Identifikasi atau pernyataan umum, penentuan identitas objek, sejarah lahir, makna nama, atau pernyataan umum. Contoh teks. Sekolah menengah pertama ini bukan sekadar deretan ruang kelas, melainkan sebuah ekosistem hijau yang hidup. Sejak program peduli lingkungan diterapkan, tempat ini menjadi oase di tengah hiruk-pikuk aktivitas kawasan perkotaan. Deskripsi, bagian, pengelompokan rincian yang sistematis. Contoh teks. Memasuki gerbang utama saat bel pagi belum berbunyi, deretan pohon ketapang menyambut bak payung raksasa. Angin pagi yang masih bersih berembus pelan,
menggerakkan daun-daun sirih gading yang ditanam di pot daur ulang sepanjang koridor. Di area belakang, terdapat taman apotek hidup tempat rimpang jahe dan temulawak tumbuh subur. Tanahnya selalu gembur dan terlihat basah oleh sisa embun pagi. Simpulan atau kesan, pandangan atau perasaan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Contoh teks. Berada di lingkungan ini setiap pagi sungguh menenangkan. Sekolah ini tidak hanya mematangkan pikiran, tetapi juga merawat kepedulian kami pada kelestarian alam. 3. Unsur kebahasaan yang keras. Apa yang membuat teks deskripsi berbeda dari teks lain secara linguistik? Ada beberapa senjata kebahasaan yang esensial. Kalimat perincian. Teks ini benci pada hal yang abstrak. Daripada mengatakan pemandangannya indah, teks ini menuntut perincian seperti pemandangannya indah, airnya jernih memperlihatkan batu karang, dan pasir putihnya bersih. Kata serapan panca indera, menggunakan kalimat yang seolah-olah bisa dilihat. Contoh, berwarna merah menyala, seolah didengar. Contoh, suara jangkrik bersahutan, dan seolah dirasakan. Contoh, angin dingin menusuk tulang. Kata konkret, menggunakan kata benda yang wujudnya nyata dan spesifik. Misalnya menggunakan kata kucing anggora, alih-alih hanya kata hewan peliharaan. Majas, seringkali menggunakan gaya bahasa, terutama personifikasi. Contoh, angin membisikkan sesuatu. Atau majas metafora. Contoh, polisi berhasil menangkap tikus-tikus kantor. Disinilah ruang sastra bisa masuk dengan indah ke dalam teks faktual. 4. Fenomena afektif, sikap, dan nilai moral. Ini adalah esensi terdalam dari materi ini. Saat mengajarkan teks deskripsi, kita tidak hanya mencetak anak yang pintar menulis, tapi anak yang bijak mengamati dunia. Apa hal di luar teknis yang harus anak-anak pahami? Pertama, batas etika dan anti perundungan. Cyberbullying. Di era media sosial, keahlian mendeskripsikan sesuatu sering disalahgunakan untuk body shaming atau perundungan verbal. Siswa harus paham bahwa mendeskripsikan ciri fisik seseorang harus dilakukan dengan rasa hormat. Teks deskripsi melatih empati, bukan untuk mencari cacat visual orang lain. Kedua, kesadaran lingkungan. Ketika siswa diajak mendeskripsikan lingkungan, entah itu ruang kelas atau area hijau di sekolah, mereka sedang dilatih untuk peka dan peduli. Anak yang bisa mendeskripsikan keindahan tanaman di sekitarnya akan berpikir dua kali sebelum merusak atau membuang sampah sembarangan di sana. Ketiga, apresiasi terhadap hal kecil. Teks deskripsi mengajarkan anak-anak untuk hadir sepenuhnya, mindful. Di tengah gempuran konten video cepat, menulis deskripsi memaksa mereka berhenti sejenak, melihat langit, memperhatikan raut wajah orang terdekat mereka, dan menyadari bahwa ada keindahan dalam detail kehidupan yang sering terlewatkan. Nah, itulah kerangka esensial dari bab 1, teks deskripsi. Memahami konsep, struktur beserta contoh konkretnya, gaya bahasa, hingga ruh afektif di dalamnya akan membuat kita lebih siap memandu siswa dalam pembelajaran mendalam. Selamat merefleksikan materi ini, dan mari kita rancang pengalaman belajar yang bermakna.